warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya Nila Maga SPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu materi di kelas 12 SMA semester ganjil, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu, apa itu pengertian teks editorial? Iya, teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu, masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Perlu kalian ingat ya, bahwa teks editorial itu berbeda dengan opini karena di dalam teks editorial berisi pendapat pribadi redaksi, bukan pendapat isi penulis teks tersebut. Apa saja sih kaidah kebahasaan teks editorial itu? Baik, yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat pernyataan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Nah, bagaimana contohnya? Benarkah Pertamina tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Kan tidak mungkin Pertamina tidak tahu, makanya tidak butuh jawaban. Yang berikut, menggunakan kata-kata populer. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan halayak agar dapat mencerna informasi dengan baik. Nah, bagaimana contohnya? Contoh katanya, terkaget-kaget, kemudian pencitraan dan menengarai. Berikut, ciri yang ketiga adalah menggunakan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk terbagi atas 3, yaitu kata ganti penunjuk waktu, peristiwa, dan tempat. Untuk contohnya, saya pilih 2 saja ya. Yang pertama mengenai waktu. Bagaimana contohnya? Berdasarkan simpulan rapat itulah, Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Ahad kemarin. Waktunya kapan? Hari Ahad. Kemudian kata penunjuknya itulah. Berikut untuk peristiwa. Rasanya mustahil kalau pemerintah dalam hal ini Menko Ekuin dan Menteri BUMN tidak tahu, tidak diberitahu, serta tidak dimintai pandangan dan pertimbangannya. Berikut, ciri yang keempat adalah banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsinya adalah sebab, oleh sebab itu, karena, oleh karena itu. Dan oleh sebab itu, contohnya bagaimana? Masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului oleh sosialisasi. Jadi konjungsinya adalah karena. Berikut. Hal ini penting sebab sektor pertanian dan infrastruktur bisa banyak menyerap tenaga kerja yang kini sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana adik-adik? Jelas ya penjelasannya? Nah, sebelum saya tutup pemaparan materi mengenai kaidah kebahasaan teks editorial pada kesempatan ini, saya memiliki sebuah kata-kata motivasi. Yaitu, menulis adalah sebuah kebutuhan agar otak kita tidak dipenuhi oleh feses pemikiran. Maka menulislah, entah itu di buku tulis, daun lontar, prasasti, atau bahkan di media sosial. Menulislah terus tanpa peduli karyamu akan dihargai oleh siapa dan senilai berapa. Ini adalah pendapat dari Fiersa Besari. Oke, demikian adik-adik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.